Ngomong-ngomong masalah sepatu futsal, kali ini di depan saya ada 5 seri sepatu futsal khusus dari brand Nike. Biasanya di futsal, kiper-kiper tuh sering split, kemudian kalau pakai tangan jangan diragukan lagi. Kadang-kadang ada kiper juga yang punya kekuatan halo bola pakai kaki. Kalau ini ada Legend 8, terus ini ada Legend 9. Kenapa Legend 9? Legend 9 beberapa memenuhi kriteria buat dipakai sama si anchor. Yang pertama, dia punya upper kulit. Ini sama kayak Legend 8, tapi untuk tekstur kulitnya di bagian dalam sini ini ada Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sporty Edi. Ngomong-ngomong masalah sepatu futsal, kali ini di depan saya ada 5 seri sepatu futsal khusus dari brand Nike. Nah, kira-kira sepatu ini seperti apa sih? Kita akan membahas rekomendasi sepatu berdasarkan posisi khusus brand Nike. Pokoknya jangan sampai kamu ngelewatin video ini. Ikuti terus video ini sampai akhir. Oke sob, langsung aja, nggak perlu lama-lama. Kita mulai dari bagian penjaga gawang atau kiper. Biasanya di futsal, kiper-kiper tuh sering split, kemudian kalau pakai tangan jangan diragukan lagi. Kadang-kadang ada kiper juga yang punya kekuatan halo bola pakai kaki. Kalau lu punya temen yang jago kiper pakai kaki, jago nahan bola pakai kaki, jangan lupa tag di komennya. Nah, sepatunya seperti apa? Seperti ini. Ini yang pertama kita rekomendasiin buat kiper atau penjaga gawang. Kenapa? Kalau ngelihat cara bermain kiper atau gerak-geraknya kiper, rasa-rasanya pakai Tiempo Legend seri 8 Academy ini cocok. Yang pertama, dari bagian uppernya. Untuk uppernya sendiri, kalau kiper dia sering split, biasanya yang agak lumayan kena itu bagian atas sini uppernya. Jadi kalau Tiempo, dia teksturnya itu nggak terlalu tipis, dia agak tebal, dan bahannya sendiri dia pakai kulit. Di material kulit lumayan tebal, jadi buat kiper bakal enak sih, empuk dan pastinya tidak cepat haus. Walaupun bakalan haus, tapi setidaknya kalau pakai yang sedikit tebal dia akan durabilitasnya lebih bagus lagi. Kemudian kekuatan di sole-nya. Tiempo ini punya tekstur ataupun punya komponen sole yang cukup kuat. Kalau buat menghalau-halau bola yang pakai kaki, tabrak-tabrakin bola, ini bisa banget pakai yang seri seperti ini. Oke, itu dari kiper. Kemudian untuk pemain di depan kiper atau biasanya tuh diisi sama pemain berposisi anchor atau orang-orang yang spesialis main buat anchor. Biasanya anchor tuh ngapain aja sih? Dia yang jelas punya visi bermain, kemudian dia pengatur permainan di lapangan. Terus yang pasti dia jago juga buat passing, jangan diragukan lagi, buat kontrol jangan diragukan lagi, dan pastinya kadang-kadang dia punya kekuatan buat shooting yang kenceng. Biasanya kalau anchor, nggak semua tapi kebanyakan anchor tuh punya spesialisasi buat shooting yang kenceng. Biasanya sih. Dan sepatunya kita rekomendasiin dari brand Nike, ada Nike Tiempo Legend 9 seri terbaru. Kalau ini ada Legend 8, terus ini ada Legend 9. Kenapa Legend 9? Legend 9 beberapa memenuhi kriteria buat dipakai sama si anchor. Yang pertama, dia punya upper kulit. Ini sama kayak Legend 8, tapi untuk tekstur kulitnya di bagian dalam sini ini ada sedikit pola yang berbeda. Seperti ini. Kalau dipegang itu kerasa, jadi nggak halus. Terus di bagian sini itu ada tambahan juga material suede lebih besar di bagian depan sini. Jadi nggak flat sama, tapi ada bagian yang lebih besar. Nah, bagian sini biasanya dia yang paling bersentuhan ketika shooting. Kalau misal shooting kita pakai concong ataupun pakai bagian ujung sini, ini juga bakal enak karena sepatu ini udah supportable lah buat pemain-pemain punya gaya permainan kayak gitu. Terus buat kontrol sendiri, dia sole-nya lebih lebar atau cenderung lebar untuk di seri-seri Nike daripada seri Nike lainnya. Dia salah satu seri yang punya sole lebar. Jadi kalau buat kontrol pakai sole itu bakal nyaman dan kerasa maksimal.
Terus tekstur outsole-nya sendiri dia juga bahasanya lebih tebal ya kalau teksturnya. Jadi bakal enak dan bakal kayak bantu buat ngegigit di bolanya. Jadi bakal lebih ke support lagi buat permainanmu, bakal lebih maksimal lagi. Kemudian ada dua posisi yang kanan dan kiri, biasa disebut juga posisi flank ya. Udah pada paham pastinya kan, udah posisi flank. Nah biasanya pemain-pemain posisi flank ini dia yang nggak mau diem nih. Karena dia nggak mau diem, supportnya Nike bikin seri yang ringan. Ini adalah salah satu seri ringan dari Nike. Ini seri Superfly 8. Ini salah satu seri dan warna terbarunya juga. Superfly 8 Academy ini ringan, kemudian yang bikin tambah enak lagi, dia ada bantuan kolarnya seperti ini. Nanti ketika kita dipakai, punggung bakal kerasa gigit kayak gini. Buat pemain-pemain yang nggak mau diem kayak pemain flank, biasanya banyak lari, banyak dribble, terus dia juga punya kekuatan buat shooting. Nah, sepatu kayak gini nih bisa banget dipakai karena udah support dari segi kenyamanan, kemudian dari segi warna juga mencolok banget seri warna Volt ini. Apalagi kalau pemain-pemain main di sayap, biasanya banyak lari, banyak gerak, warna-warna kayak gini bakal kelihatan banget, bakal paling dilihat lah sama si penonton, biasanya bakal kelihatan banget kalau di lapangan. Nah, ini seri yang ringan untuk Superfly. Terus untuk flank sebelahnya lagi, ceritanya ini ada flank kanan dan ini flank kiri, bisa aja sih. Terus flank sebelah kiri, anggap aja flank kiri, dia pakai seri yang seperti ini. Ini salah satu seri yang ringan juga dari Nike, ada Superfly tadi dan ini ada Vapor. Nah, bedanya biasanya kalau orang bedain tuh Superfly dia yang khas tuh punya kolar di sini dan tidak pakai lidah. Tapi buat Vapor dia pakai lidah dan juga dibantu sama penalian. Nanti ini bisa jadi dua pilihan buat kalian yang nonton tuh, bisa dua pilihan, mau pilih yang ada kolar atau yang nggak pakai kolar. Nah, biasanya keuntungan kalau nggak pakai kolar, dia biasanya dipakai sama pemain-pemain dengan punya punggung kaki yang lumayan tinggi. Karena kalau pakai lidah seperti ini, dia bisa dibuka lebih maksimal lagi. Nah, tapi tetap enak. Dan kalau pemain-pemain yang medium punggungnya masih pengen juga pakai seri kayak gini, bisa juga, maupun seri kayak gini juga rekomen. Terus untuk bagian flank, biasanya dia punya kecepatan yang kadang-kadang itu nggak sadar mengganggu sepatu bagian luarnya sini. Nah, di Nike ini, di seri Superfly dan juga Vapor, dia punya sejenis kayak terusan dari bagian outsole-nya. Itu agak naik sedikit ke sini. Nah, biasanya ini bakal enak ketika dipakai buat dribble. Nah, ini dia sepatu terakhir rekomendasi dari Nike yang bisa dipakai buat bermain di depan, atau biasa orang sebut di posisinya namanya pivot. Kalau di depan biasanya dia main cenderung lebih ke kontrol, kemudian dia langsung balik badan shooting, kontrol balik badan shooting, terus cari posisi kanan kiri, dapat bola kontrol shooting, atau bisa passing lagi. Nah, sepatu Phantom GT ini kebetulan bisa banget dipakai buat pemain dengan tipe permainan seperti itu. Yang pertama buat kontrol sendiri di bagian sole-nya ini sole-nya salah satu sole yang bisa dibilang desainnya itu unik dan berbeda dari yang Nike sebelum-sebelumnya. Ini kayak ada tambahan kayak gini, warna hijau. Terus buat kontrol juga bakal lebih maksimal. Terus yang enak lagi, dia model talinya nyamping seperti ini, jadi nggak belah di tengah. Jadi biasanya kalau dapat bola setengah volley nih, atau bola sedikit pantul, itu biasanya kalau shooting pakai punggung bagian sini, ini bakal lebih maksimal karena nggak terganggu atau udah nggak ada goncangan dari talinya sendiri, atau nggak ada tekstur tali sendiri. Jadi bakal lebih maksimal dan sentuhan dengan bolanya itu lebih kerasa, lebih banyak lagi. Terus kalau buat bagi-bagi bola juga enak karena buat passing di sini ada kayak tekstur-tekstur gitu di bagian uppernya. Jadi kalau kita pegang seperti ini nggak halus-halus banget ya. Jadi masih kerasa ada tekstur-teksturnya gitu. Oke sob, itu dia rekomendasi sepatu futsal dari brand Nike sendiri. Dan buat kamu yang masih bingung pilih-pilih sepatu futsal, sesuaiin sama kayak permainan kamu, terus kebutuhan kamu seperti apa.
Nah, kurang lebih seperti ini rekomendasinya. Kamu mau pilih yang seri ringan, terus seri tipenya lebar, maupun upper kulit, itu kembali lagi ke kamu sob. Nah, begitu udah posisi udah, kemudian kamu bingung buat masalah harganya, kira-kira pilih yang mana? Ini untuk harganya sendiri, Nike Timbo Legend 8 warna black orange. Ini dijual di harga 700.000, diskon dari harga 999.000. Terus seri terbaru untuk Nike, ini ada Legend 9 Academy. Harganya harga retail di 999.000. Terus ini ada Superfly 8 warna terbaru. Ini di harga 1.100.000, kamu udah bisa dapetin. Selanjutnya ini ada Nike Vapor, harganya 960.000 aja. Dan sama kayak Phantom GT ini, harganya 960. Ini udah rekomendasi dari kita. Untuk harganya sendiri bisa kamu pilih, mau pilih yang harga mana. Oke sob, demikian rekomendasi sepatu futsal dari brand Nike masing-masing posisi, dari kiper sampai pivot. Buat kamu yang ada di area Jogja dan sekitarnya, kamu bisa langsung kunjungi offline store kita, ada di Jalan Avandi nomor 29 Yogyakarta, atau kamu bisa dengan mudah temuin di Google Maps Sporty ID, kamu bisa langsung diarahin ke offline store-nya. Dan buat kamu yang ada di luar Jogja, jangan khawatir, jangan berkecil hati, karena kamu bisa order juga via WhatsApp maupun via Marketplace, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Oke sob, jangan lupa untuk terus ikuti video ini, like kalau kamu suka video ini, share supaya video ini terus bermanfaat sama yang lain. Ikuti terus channel Sporty ID dengan cara subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.